Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Selamat malam, salam sehat dan sejahtera, salam bahagia bagi kita semua. Bapak dan Ibu guru hebat se-Indonesia. Malam ini kita berada di webinar implementasi kurikulum Merdeka yang digelar oleh platform Merdeka Mengajar dengan memilih topik pada malam hari ini yaitu belajar kurikulum Merdeka, cara mengukur dan melaporkan hasil belajar murid di tengah semester. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan sesi webinar kita pada malam hari ini, ada baiknya kita ikuti beberapa kesepakatan kelas kita ya Bapak dan Ibu, kesepakatan webinar kita malam ini. Silakan Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini untuk menuliskan nama dengan format nama underscore sekolah. Jadi nama diikuti nama sekolah Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, jika nanti Bapak dan Ibu ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan, silakan Bapak dan Ibu mengangkat tangan dengan menggunakan fitur raise hand yang ada di aplikasi Google Zoom Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, selanjutnya demi kenyamanan diskusi kita pada malam hari ini, semua mikrofon Bapak dan Ibu dalam keadaan mute atau disenyapkan, sehingga jalannya diskusi bisa nyaman, lancar, tidak terganggu oleh noise atau suara-suara yang tidak diperlukan. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf untuk ini. Kemudian selanjutnya, jika ada pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa menuliskan di kolom chat juga. Juga Bapak dan Ibu bisa berbagi praktik baik yang sudah Bapak dan Ibu lakukan di kolom chat. Pertanyaan akan dipilih oleh tim kami dari platform Merdeka Mengajar dan akan saya bacakan untuk kemudian diberi tanggapan oleh para narasumber kita. Ya Bapak dan Ibu ya. Nah, di akhir nanti Bapak dan Ibu bisa mengisi lembar refleksi, daftar hadir, dan umpan balik, memberikan umpan balik, yang semuanya linknya akan kami bagikan di kolom chat Bapak dan Ibu. Selanjutnya perkenalkan dulu Bapak dan Ibu. Saya selaku moderator malam ini ya. Baik. Oke, selama belajar Bapak dan Ibu malam ini, silakan bagikan pengalaman belajar Bapak dan Ibu malam ini di media sosial kita bersama-sama. Baik di Instagram, Facebook, WhatsApp, kita ramaikan dengan menggunakan tagar Kurikulum Merdeka di PMM. Dan jangan lupa tag akun Instagram @ditjen.gtk.kemdikbud untuk dapat direpost oleh akun resmi Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia Bapak dan Ibu ya. Wah, bangganya sekali kalau kita bisa direpost ya. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya sebelum kita mengenal para narasumber kita pemanasan dulu. Tapi pemanasannya saya panggil dulu Pak Pak Fajri, Pak Yogi, Pak Zamrud. Adakah teman-teman kita ini yang dari Papua ya? Boleh raise hand dong. Papua. Nah, atau boleh nyalakan mic. Oh, mic-nya di mute semua. Kosong. Tidak ada sepertinya. Adakah yang dari Nusa Tenggara, Bapak dan Ibu? Ada? Atau di kolom chat boleh ditulis Bapak dan Ibu dari Nusa Tenggara atau dari Bali? Dari Bali. Oh, ini yang ada dari Kulon Progo, Grobogan, NTB hadir, alhamdulillah. Sampit, aduh keren ini. Bangka Belitung, terima kasih Bangka Belitung. Kemudian dari NTT, dari Kalimantan Timur, dari Sragen, wah keren.
Dari Malang, Malang Jawa Timur, kita ketemu Jawa Timur. Kemudian dari Semarang, ya alhamdulillah Semarang juga ada Bapak dan Ibu. Selamat malam semuanya. Mohon maaf jika saya hanya menyebutkan sebagian. Wah, ada Lampung juga, Sumatera Utara, Subang. Waduh, alhamdulillah, barakallah, barakallah. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Sebelumnya kita akan, kalau kita katakan bermain-main, bukan ini keren pertanyaannya. Silakan pertanyaan yang pertama, nanti jawabannya bisa Bapak dan Ibu tulis di kolom chat ya. Apakah Bapak dan Ibu guru hebat sudah melakukan penilaian tengah semester di sekolah masing-masing, Bapak dan Ibu? Sudah melakukan, alhamdulillah. Bu Hana sudah, Pak Azhar sudah, Bu Erma sudah, Pak Diki sudah, Bu Arum, Bu Aida sudah, Bu Syamsyah sudah, Bu Ropiati sudah, Bu Trimurti sudah, Bu Lili sudah. Wah, hampir semua sudah ini ya. Pak Abdul Hamid sudah. Wah, sudah. Terima kasih Bapak dan Ibu, jawabannya keren-keren ini ya. Sudah semua, karena memang ini sudah pertengahan bulan Oktober ya. Biasanya penilaian tengah semester itu awal bulan Oktober atau setidaknya kalau memang kita bisa mengawali akhir bulan September ya. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya pertanyaan kedua. Nah, apakah Bapak dan Ibu guru hebat sudah menyelesaikan aksi nyata topik asesmen di platform Merdeka Mengajar Bapak dan Ibu? Sudah belum? Bu Oktarina sudah, Bu Tumina sudah, Bu Roro sudah, Bu Selvia sudah, Bu Amin sudah, Pak Wahana sudah, Bu Eva Yusnita juga sudah. Kemudian Pak Sabani sudah, Bu Neti sudah. Ini yang belum. Ada yang belum. Yang belum? Bu Nurila sudah belum gitu. Kemudian Bu Lasmi belum. Tidak apa-apa. Bapak dan Ibu yang belum, semoga pertemuan kita malam ini, webinar kita malam ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan topik assessment di platform Merdeka Mengajar kita, Bapak dan Ibu ya. Nah, selanjutnya next. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu tentu penasaran ya, teman belajar kita malam ini siapa saja. Nah, inilah para narasumber hebat kita yang akan menemani kita belajar sampai pukul 8 ke depan ya. Yang pertama ini ada Bu Stin Johana Matakupan MPD. Beliau adalah konsultan senior Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau yang sering disingkat PSPK. Selamat malam Bu Stin. Selamat malam Ibu Tri. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu. Ya, alhamdulillah saya sehat juga. Bu Stin sehat kan Bu? Sehat. Ya. Terima kasih. Bu Stin menemani kami ya Bu ya untuk 1,5 jam ke depan. Iya, ini kesempatan luar biasa. Iya benar. Iya betul, sama saya juga ini dapat kesempatan yang luar biasa. Teman belajar kita yang kedua ada Pak Yoki Isnandar SPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karangpucung Cilacap, Jawa Tengah, tepatnya guru matematika Bapak dan Ibu. Selamat malam Pak Yoki, apa kabar? Selamat malam Putri, alhamdulillah baik. Teman-teman semua izin belajar bareng ya. Iya, itu Pak Yoki menyapa teman-teman, Bapak dan Ibu. Itu ada yang dari Jawa Tengah juga Pak Yoki, ada Bu Kastini. Tapi dari Pati. Banyak ini dari Bu Kastini dari Pati. Ya, kebetulan hadir juga. Selanjutnya ada teman belajar kita yang ketiga, ini Pak Aryadi MPD. Beliau juga guru matematika, tapi nunjau di sana di SMA Negeri 8 Palembang, Sumatera Selatan. Selamat malam Pak Aryadi. Pak Aryadi? Jangan-jangan Pak Aryadi terlempar nih. Oke. Kita lanjut dulu ya. Nanti kita sapa kembali Pak Aryadi setelah beliau masuk kembali di ruang kita. Ya. Baik, selanjutnya. Next. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, beliau muncul.
Pak Aryadi sempat membilang Ya, ya. enggak tadi di-unmute oleh admin tadi. Tadi Oh saya klik gitu, nggak bisa. iya iya Ya. iya iya. Pak Aryadi apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Selamat malam semuanya. Izin kita berbagi dan belajar bersama di sini ya. Oke, Pak Aryadi ini tadi ada Bu Erna dari TK Palembang juga. Nih tadi Ya, di kolom chat. Boleh disapa-sapa Pak satu ya. kota. Wong Kito Galo. Oke, kita lanjut Terima Pak Aryadi. kasih. Nanti selamat berbagi dengan teman-teman. Kita belajar bersama di sini ya. Baik, baik. Terima kasih semuanya. Next. Baik Bapak dan Ibu, nanti selain kita berbagi dengan 3 narasumber hebat kita, Bapak dan Ibu juga punya kesempatan untuk berbagi dengan para guru hebat di ruangan ini dengan membagikan praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan tentang hasil asesmen murid di tengah semester. Baik, selanjutnya next. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita mulai saja. Kita simak bersama bagaimana Pak Yoki melakukan praktik baik beliau di sekolah dari mulai merancang asesmen, melaksanakannya di kelas, sampai melakukan evaluasi. Nah, semua dilakukan dengan sangat baik dan sangat rapi. Silakan Pak Yoki silakan membagikan praktik baik yang sudah Bapak lakukan. Kami di sini para guru siap menyimak dan belajar bersama. Silakan Pak Yoki. Next. Iya, terima kasih Bu Tri. Ya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, semoga semangat ya walaupun sudah malam. Salam semangat dan salam bahagia Bapak Ibu semua. Saya ini masih junior ya Bapak Ibu, saya adalah guru matematika di SMP Negeri 2 Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Selamat malam Bapak Ibu guru semuanya, selamat malam Bapak Ibu guru yang mau masuk ini dari SMP 2 juga alhamdulillah banyak yang masuk, Bapak Ibu guru dari seluruh Indonesia. Semoga praktik baik yang saya lakukan ini bisa untuk bahan refleksi bagi diri saya dan bisa untuk motivasi juga untuk kita semua Bapak Ibu. Sebelum saya menyampaikan ini semua Bapak Ibu, saya senang sekali ini menjadi narasumber di sini. Tapi di sini saya bukan mengajari Bapak Ibu, cuman berbagi saja. Kebetulan saya belajar dari PMM Bapak Ibu, ada yang namanya assessment as learning, kemudian assessment for learning, dan juga assessment of learning. Bapak Ibu yang saya baca itu kan pertama saya dari PMM, kemudian saya bingung ini diskusi mau sama siapa. Saya coba asesmen learning itu kan sudah biasa ya Bapak Ibu ya, penilaian antar teman, kemudian penilaian diri sendiri. Nah, yang saya lakukan ini adalah assessment for learning Bapak Ibu. Karena apa saya lakukan ini? Karena untuk peningkatan ataupun refleksi bagi saya untuk mengajar Bapak Ibu. Jadi masukan umpan balik dari siswa gitu ya untuk perbaikan pembelajaran. Makanya saya gunakannya asesmen yang for learning. Di sini capaian pembelajaran khususnya untuk matematika, asesmen formatif yang pertama matematika kelas 7. Capaiannya di akhir fase D, peserta didik dapat membaca, menuliskan. Kemudian di sini ada membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional, mungkin untuk matematika paham ya Bapak Ibu. Tujuan pembelajarannya membaca, menuliskan, membandingkan bilangan bulat positif dan negatif. Saya yakin bilangan positif dan negatif ini tidak asing terdengar di semua Bapak Ibu guru. Nah, di sini saya biasanya menggunakan LKPD Bapak Ibu dalam memberikan asesmen formatif ini. Bisa lanjut? Nah, ini salah satu contohnya rubrik penilaian yang saya buat seperti ini Bapak Ibu nanti bisa ngasih pertanyaan atau masukan apabila kurang tepat nih Bapak Ibu karena saya juga masih proses belajar. Sebentar enggak kelihatan. Nah, di sini ada asesmen formatif, rubrik penilaian aktifnya saya kosongi biar nanti kita jadi saya tuh ngeprint dulu gitu ya, ngeprint format-format asesmennya di awal dulu. Jadi saat mau melaksanakan tuh udah tinggal ngisi gitu aja Bapak Ibu. Saya ngisinya cuma coret-coret aja Bapak Ibu, cara yang simple. Nah, di sini saya ambil salah satu contoh asesmen yang formatifnya Bapak Ibu ada nilai B+, kemudian A. Sebenarnya cuma di atas itu ada A, B, C, D.
Tapi ada yang hampir seimbang nilainya A gitu ya, hampir A semua. Jadi saya yang Asyam ini kayaknya di bawahnya A, tapi kalau mau ngasih B ada yang dia di atasnya B gitu. Jadi saya tambahi B plus gitu Bapak Ibu. Ini juga nanti bisa jadi bahan diskusi juga. Nah, di sini penilaian ini kemampuan menjawab soal, kemudian kemampuan menjelaskan, mengkomunikasikan. Di sini saya penilaiannya seperti itu Bapak Ibu untuk matematika. Next. Nah, di sini refleksinya setiap kali penilaian itu saya itu ngasih tahu ke siswa. Nanti yang akan dinilai apa saja gitu. Nah, setelah siswa tuh tahu, oh saya tuh yang akan dinilai ini gitu. Jadi mereka saling berkompetisi gitu untuk bisa lebih aktif, lebih berpartisipatif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, refleksinya untuk guru dan siswa yang saya dapatkan dari formatif pertama, misalnya saya telah menyelesaikan soal tentang apa nih. Nah, anak-anak kalian sudah menyelesaikan soal tentang apa nih gitu. Anak-anak ditanya tentang aljabar Pak, menghitung bilangan positif, menjumlahkan, mengurangkan bilangan positif dan negatif misalnya seperti itu. Lalu hal penting apa yang telah kita lakukan hari ini anak-anak gitu. Misalnya belajar bertanya Pak, belajar untuk maju ke depan, belajar untuk menuliskan di depan papan tulis. Itu kadang bagi saya sesuatu yang unik karena mereka mau berpendapat saja saya sudah senang Bapak Ibu. Jadi di sini tidak hanya mengajarkan matematika, kalau saya tuh mengajarkan anak gimana caranya untuk pede di depan temannya yang lain. Lalu apa yang sudah baik dan hal berbeda apa yang perlu kita lakukan anak-anak? Mereka merasa yang sudah baik ya kita bisa belajar dengan Pak Yoki gitu. Kita belajar matematika dengan Pak Yoki, kita bisa jadi tahu penjumlahan, pengurangan bilangan positif dan negatif seperti itu misalnya. Lalu apa nih yang perlu kita lakukan ke depannya? Lah menurut Pak Yoki apa nih gitu. Kadang nanya balik. Nah, di situ ada diskusi aktif antara siswa dan guru. Itu yang membuat saya kadang jadi tidak bosan Bapak Ibu di dalam kelas karena ada diskusi gitu ya. Ada refleksi setiap kali penilaian atau formatif. Jadi setiap kali penilaian formatif ini kita banyakkan refleksi karena yang saya tahu nggih untuk asesmen ada asesmen for learning itu kan untuk bahan diskusi umpan balik antara siswa dan guru gitu untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Lalu yang keempat, saya ini pembelajar yang bagaimana coba anak-anak? Ada yang, "Saya pembelajar yang, paling suka matematika Pak," gitu. "Ah kamu bohong, bener nggak nih?" Kalau misalkan guru IPA yang nanya, saya ngomong kayak gitu. Anak-anak tuh kadang, "Oh saya tuh suka nanti juga ada guru IPA Budian," gitu. Semoga aja Budian nonton nih. Nah, seperti itu. Jadi, kita itu berusaha direfleksi guru dan siswa ini berusaha untuk menjadi guru yang menyenangkan. Di situ tuh bahkan anak-anak tuh akan jujur, "Pak, besok pelajaran Pak Yoki lagi ya," gitu. Jadi di situ tuh kita jadi seneng masuk ke kelas itu. Lalu evaluasi dan tindak lanjutan dari asesmen yang kita laksanakan, di sini asesmen itu harus dirancang secara adil Bapak Ibu. Saya mencoba asesmen itu kadang kalau pembelajarannya nggak aktif nih Bapak Ibu. Jadi siswa ini kadang yang nggak aktif gitu nilainya itu nggak adil gitu. Tapi kalau aktif semua, menilainya itu sesuai dengan kriteria yang dinilai akan lebih adil. Oleh karena itu kita sebelum menilai atau melakukan asesmen formatif, kita buat pembelajaran ini aktif semua dulu. Nah, kalau misalkan ada yang belum aktif, kita perlu adanya namanya diferensiasi Bapak Ibu, diferensiasi pembelajaran. Nah, di sini nomor 2 ya. Pembelajaran diferensiasi ternyata perlu dilakukan Bapak Ibu di pertemuan selanjutnya terutama bagi siswa sebentar ini ketutupannya. Bagi siswa yang kurang semangat dalam belajar gitu, agar penilaian dapat dilakukan secara adil. Itu yang saya alami Bapak Ibu karena terus terang saya ini masih junior, masih coba-coba gitu ya. Masih coba-coba ini juga berbagi, nanti mungkin Bapak Ibu yang sudah senior di sini banyak bisa berbagi pengalaman. Siswa yang belum memahami terkait refleksi dan tujuan jika tidak dipandu itu tidak paham. Nah, di sini kan ada asesmen yang pertama apa tadi ya? Assessment for learning, assessment of learning, assessment apa tadi ya? Ada 3 gitu ya. Nah, ini yang refleksi ini, yang bagian refleksi ini. Assessment of learning gitu ya, assessment for learning gitu. Nah, di sini saya juga kadang yang pertama itu untuk refleksi Bapak Ibu, yang penilaian antar teman, kemudian penilaian diri sendiri gitu ya, assessment self assessment itu jarang saya lakukan. Jadi yang learning itu Bapak Ibu, yang learning itu jarang saya lakukan karena kalau penilaian antar teman kemudian penilaian diri sendiri mereka itu menilai temannya sesuai dengan kondisi apa ya
emosional mereka gitu. Kalau ada rasa kesel sama misalkan perempuan sama laki-laki gitu ya, karena masa-masanya anak remaja gitu. Aku tuh sebel sama dia gitu. Jadi dia tuh ngenilainya tuh jadi jelek gitu untuk penilaian antar teman. Kemudian penilaian diri juga kadang yang laki-laki ini pada ngaco. Ngenilai diri sendirinya bagus 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 padahal aslinya aslinya begitu Ibu ya. Ini pengalaman saya. Jadi yang as learning itu terus terang saya lebih ke for learning-nya karena untuk umpan balik antara siswa dengan guru dan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang saya harus lakukan apa ke depannya itu Bapak Ibu. Jadi asesmen for learning ini yang lebih saya gali lebih dalam lagi atau lebih saya terapkan lagi. Yang ketiga, siswa belum memahami terkait refleksi dan tujuannya jika tidak dipandu, harus dipandu Bapak Ibu terkait refleksi itu yang asesmen yang pertama itu, yang as learning. Kemudian siswa terlalu lama menyampaikan refleksi di akhir pembelajaran sehingga di pertemuan selanjutnya refleksi perlu, sebentar ini ketutupan. Dari pembelajaran sehingga perlu dilakukan dengan ungkapan langsung. Nah, awalnya ini saya di program guru penggerak ya Bapak Ibu, refleksi kan biasanya pakai kertas kecil berwarna gitu ya. Terkadang kalau anak SMP itu dikasih kayak gitu lama banget. Nulis refleksi udah lama banget. Makanya saya lebih baik tanya langsung aja gitu. Gitu. Jadi ini juga bahan refleksi untuk saya ke depannya gimana nih bagusnya nih besok harus perbaiki lagi. Jadi masih coba-coba Bapak Ibu saya itu. Lanjut Mbak. Nah, ini di formatif kedua nih saya berusaha untuk memperbaiki gitu. Di fase D masih sama ya tentang cuman di pencapaian pembelajarannya udah beda nih Bapak Ibu. Saya juga menyampaikan dulu intinya mereka itu harus bisa membaca, menuliskan, membandingkan bilangan bulat. Itu tujuannya itu dijelaskan juga kepada anak-anak bahwa sekarang itu yang akan dinilai itu ini, misalkan faktor suatu bilangan seperti itu. Ini udah berbeda lagi Bapak Ibu dengan yang asesmen pertama, tapi ada perbaikan di penilaian formatifnya karena di asesmen yang formatif pertama itu saya dapat umpan balik dari siswa, kemudian saya refleksi diri saya kurang apa ya ini tadi, kemudian masukan-masukan dari siswa, kemudian di pembelajaran kok anak misalnya tidak terkendalikan misalnya seperti itu juga saya tetap melakukan refleksi untuk asesmen berikutnya. Selanjutnya. Nah, di sini contohnya nih asesmen formatif. Kenapa saya cuma ambil 2 Bapak Ibu? Kemarin saya coba semuanya, tetapi ternyata nggak kelihatan. Jadi saya berusaha untuk intinya mengcrop gitu ya, mengcrop bagian yang kiranya mau akan dibahas. Kenapa saya bahas ini 2, yaitu yang pertama Asyam dan Sylvia. Ini mungkin wali kelasnya menonton juga nih. Jadi Asyam dan Sylvia ini dua-dua siswa yang sama-sama pinter. Kalau menurut saya ya bagus gitu ya, di kelas itu bagus. Tetapi kalau Sylvia ini dia bisa menjelaskan, kemudian menerangkan, dan juga menjawab dengan baik. Sementara Asyam itu bisa menjawab dengan baik, tetapi kadang keaktifannya di kelas kurang. Dan saat bekerja kelompok, dia tuh cuman bisa untuk diri dia sendiri. Pinternya hanya untuk diri dia sendiri, jadi nggak bisa membagi tugas. Ketika dia berkelompok dengan anggota yang lainnya, dia hanya berkutat sendiri gitu. Lalu pembagian perannya juga ya dia sendiri yang mengerjakan. Nah, itu terkadang bagi saya ini juga perlu penilaian bagi kita sebagai seorang guru kalau dilihat dari asesmen formatif dan sumatif. Jadi kita tuh nggak cuma menilai secara formatif aja, tetapi sumatif ini juga penting Bapak Ibu. Karena prosesnya ini kalau bagi saya lebih penting gitu. Karena daripada tidak punya kolaborasi, padahal kan sekarang kan 4C itu paling dikedepankan sekarang itu. Kolaborasi itu penting bagi anak-anak, tidak hanya pintar untuk diri sendiri. Saya sering menjelaskan cuman untuk Asyam ini masih perlu pendekatan lagi, mungkin harus ada teknik coaching gitu ya kalau dalam bahasa pendidikan guru penggeraknya. Next, Mbak. Nah, kemudian dari refleksi yang selanjutnya juga saya sama ya Bapak Ibu, masih sama pertanyaannya, kira-kira anak-anak kita telah menyelesaikan tentang apa nih? Oh, tentang faktor bilangan prima misalnya gitu. Hal penting apa yang telah kita lakukan hari ini? Kita bekerja kelompok Pak, kemudian kita presentasi, kemudian kita saling tunjuk-menunjuk. Nah, di situ kita bebaskan anak-anak untuk berbicara. Memang rame kelas saya itu rame. Saya juga paling takut kalau dimarahin oleh kepala sekolah ketika ada CCTV, karena di kelas kami hampir setiap kelas itu ada CCTV-nya. Tapi alhamdulillah
selama ini belum ditegur. Berarti aman-aman aja, kelasnya rame. Yang penting kita benar-benar belajar Bapak Ibu. Mereka jalan-jalan itu sebenarnya bertanya. Sebenarnya mereka juga sambil belajar gitu. Memang kelasnya rame memang kalau sudah pembelajaran seperti ini rame jadinya. Karena ya saya juga berusaha untuk tidak marah kepada anak ya, Bapak Ibu. Saya berusaha untuk tetap senyum. Ketika anak melakukan kesalahan ya saya dekati, jangan kayak gitu lagi ya. Nggak enak teman-teman yang lain pada semangat untuk belajar, kamu kok seperti itu gitu. Kasihan teman-teman yang semangat, saya kadang tidak langsung kayak marahi, saya dekati. Nah, di sini juga sama saya pembelajar yang ini yang laki-laki ini semangat kalau yang seperti ini nih. Makanya kadang kita kembalikan lagi. Kamu tadi bilang kamu pembelajar yang aktif, sekarang kok kamu ramenya kok nggak bagus gitu. Nah, saya kembalikan lagi kepada anak-anak sama seperti kesepakatan kelas yang kadang dibuat sebagai bahan untuk mereka tuh menilai diri sendiri. Oh iya ya, saya tadi udah sepakat seperti ini kok saya melakukan ini kan jadi malu gitu. Beda dengan aturan. Kalau aturan kan kadang buat anak tuh jadi takut gitu untuk melakukan kesalahan. Tapi kalau kesepakatan, ketika mereka melakukan kesalahan kan mereka belajar dengan kembali ke dirinya sendiri. Lalu saya ingin menjadi apa? Itu juga sering saya lakukan di setiap kelas, bahkan di kelas 9 juga Bapak Ibu, meskipun kelas 9 ini masih kurikulum 2013 ya. Tapi kalau untuk kelas 7 ini saya juga tetap saya laksanakan di kelas-kelas lainnya. Saya ingin menjadi apa, maka apa yang kamu lakukan apa? Banyak di daerah saya itu yang cita-citanya menuju ke keterampilan Bapak Ibu ya, untuk yang seneng main bola, kemudian main voli, takraw. Memang kejuaraan-kejuaraan di sekolah kami itu banyaknya di kegiatan ekstra gitu ya. Tapi bagi saya itu memang cita-cita mereka, kita harus dukung. Apa yang sudah kamu lakukan untuk memperoleh cita-cita kamu? Saya sudah berolahraga dan sebagainya. Kira-kira belajar matematika perlu ndak? Ya perlu Pak gitu ya. Iya dalam bermain sepak bola dan sebagainya juga tetap perlu berhitung gitu. Saya kayak seperti itu. Dan kalian juga harus melanjutkan ke tingkat SMA, saya bilang gitu. Ataupun SMK ke tingkat yang lebih lanjut. Evaluasi tindak lanjut. Nah di sini yang saya tekankan Bapak Ibu pembelajaran diferensiasi. Kenapa perlu dilakukan? Karena salah satu saya ini Bapak Ibu yang saya alami ya Bapak Ibu, ini ada di sekolah kami itu ada masalah yang namanya sampah di dalam laci. Kemudian saya coba gimana cara mengaitkan sampah di dalam laci itu biar bisa dikumpulkan dan tidak langsung dibuang tetapi dimanfaatkan untuk pembelajaran matematika. Nah, saat pembelajaran aritmatika sosial di pembelajaran diferensiasi ini, saya coba yang perempuan itu beda dengan perlakuannya dengan yang laki-laki ini yang kadang rame. Itu di sekolah saya mungkin Bapak Ibu juga sama ya. Nah, saya coba angkat yang biasanya misalkan hanya nonton PowerPoint saja, yang perempuan aktif, kemudian yang laki-laki sudah bosan, lewat video sudah bosan, lewat IT sudah bosan gitu ya. Gimana caranya ini biar anak laki-laki ini nggak bosan? Saya coba sesuatu yang nyeleneh gitu, memanfaatkan sampah yang ada di laci. Coba anak-anak keluarkan sampah yang ada di laci kalian. Banyak yang mengeluarkan Bapak Ibu, banyak banget sampah sampai ngumpul. Saya sudah, waduh ini banyak banget ya di meja. Dilihat CCTV nih. Wah, berarti ini kerajinan kelasnya kurang nih. Ya udah bagi saya sih semoga saja ini pembelajaran gitu ya. Bagi saya juga agar anak-anak peduli dengan sampah. Saya coba kumpulkan, kemudian di situ ada apa anak-anak di sana? Ada tulisan apa? Coba mereka sebutkan. Nah, coba anak-anak cari yang namanya tulisan neto atau berat bersih. Ada Pak, yang laki-laki itu udah mulai aktif. Yang laki-laki itu udah mulai rame. Mereka udah mulai mana? Di sini udah, wah ini kesempatan saya nih untuk melihat bagaimana proses asesmen formatif yang akan saya terapkan di pembelajaran diferensiasi ini, terutama memanfaatkan sampah sebagai media pembelajaran. Alhamdulillah terus terang Bapak Ibu, saya duduk itu yang laki-laki pada ngedeketin. Pak ini bener nggak? Pak seperti ini betul nggak? Pak seperti ini. Bahkan mereka sampai ngantri, sabar anak-anak. Antri coba sekarang urut absen gitu. Saya seperti itu. Kadang sekarang dilihat dari absensi, presensinya. Kamu sama temennya duluan siapa nih di absennya? Kamu siapa nih yang duluan? Seperti itu. Sampai kerepotan. Alhamdulillah dengan pembelajaran diferensiasi ini saya dekat sekali dengan anak. Terus terang anak-anak suka dengan pelajaran matematika. Lalu di akhir pembelajaran setelah itu ada refleksi ya Bapak Ibu. Tentu guru juga perlu menyampaikan kata motivasi. Ini sangat penting, tidak hanya di awal. Terkadang motivasi di awal hanya sebuah cerita, saya seperti itu, ataupun kadang video.
Kemudian motivasi di akhir pembelajaran ini sering saya sisipkan di refleksi, Bapak Ibu. Saya sering menanya siswa jadi gantian. Kadang ada siswa yang sukanya tentang olahraga. Ada yang siswa yang pengen cita-citanya tinggi, misalnya seperti Polwan, TNI, bahkan presiden. Ya tetap akan saya dukung. Kalaupun cita-citanya itu tinggi, tetap akan saya dukung. Saya motivasi biar mereka positive thinking. Karena dengan berpikir positif, insya Allah nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita mau berusaha, saya selalu menjelaskan itu pada anak-anak, gitu. Dan di motivasi ini juga saya sampaikan bahwa apa yang saya kerjakan saya sampaikan di situ. Kadang saya juga berusaha untuk menjadi seorang YouTuber, Bapak Ibu. Saya sampaikan kepada siswa itu ternyata menjadi sesuatu yang menarik. Di situ ada dolar, kemudian dolar tersebut kemudian saya kaitkan dengan pembelajaran matematika di kelas 9 gitu ya. Ada yang namanya pangkat, itu saya kaitkan dengan kehidupan saya sehari-hari di apa yang saya lakukan di rumah, kadang ada juga di sekolah. Itu lebih menarik perhatian siswa ketika belajar matematika. Keren banget. Ya, next. Ya, ini salah satu contoh asesmen sumatif Bapak Ibu, ASTS kalau di sekolah saya namanya asesmen sumatif tengah semester 1. Di sini kami dari MGMP Matematika Bapak Ibu, ini bukan saya sendiri yang mengerjakan, ada saya Bu Arina, kemudian Pak Barudin dan juga Bu Rahma. Didukung Neng sebentar. Didukung oleh kepala sekolah juga. Mau sekolah, mau Sebentar sayang, webinar. sebentar ya. Mama ada di sana. Sebentar. Sebentar ya. Nah, ini di asesmen sumatif ini Bapak Ibu, saya kepala sekolah saya tuh terus terang sangat mendukung pembelajaran merdeka, dan yang sekarang ini malah kepala sekolah saya adalah di PMM juga. Bapak Ibu yang di PMM nih akan kaget. Kepala sekolah saya adalah Bu Kasmiana Bapak Ibu dari PMM. Dan ini mendukung sekali, jadi membuat soal-soal yang kayak AKM, bentuknya kayak checklist. Tapi di sini juga kita kelabakan itu kerepotan cara menilainya. Kita jadinya banyak banget refleksi nih, banyak banget evaluasi di pembelajaran mereka yang saya coba-coba ini dengan guru-guru. Kadang ya buat kami sih dibuat menyenangkan aja lah, jangan dipikir susah gitu. Nah, ini contohnya checklist ya Bapak Ibu, boleh men-checklist 3 atau 4 atau 5 gitu kan, semuanya boleh di-checklist. Di sini juga nanti bisa kita diskusikan karena yang misalkan jawaban benernya ada 3, tapi bagaimana yang anak jawabannya checklist semua, dan bagaimana yang anak jawabannya di 3 checklist itu benar semua, dan bagaimana yang jawabannya anak cuma 1 checklist. Nah, di sini saya juga dengan guru matematika debat juga sempat. Next. Nah, di sini juga soal-soalnya tuh dikaitkan dengan yang ada di sekolah. Jadi diketahui jumlah siswa di kelas 7 SMP Negeri 2 Karangpucung. Jadi sekolah kita sendiri, anak-anak jadi lebih apa ya, kalau bagi saya sih kayak lebih greget, oh iya harusnya saya bisa nih ngerjakan soal ini, jadi gitu. Lebih dekat dengan telinga anak gitu. Nah, di sini juga memasangkan ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Di sini juga saya selipkan di AKM ini informasi terkini ya tentang COVID-19, kemudian jadi kita itu membuat soal itu bukan sendiri Bapak Ibu. Jadi MGMP bagi tugas. Misalkan ada 4 nih, 1 orang bikin 3 soal misalnya gitu. Atau coba yang senior biasanya coba yang muda buat soal dulu, nanti yang senior bagian yang Oke, ini Pak. deh yang ngasih masukan. Pak Next. Yoki, waktunya mungkin bisa dipercepat. Oke, terakhir deh, ya. next. Nah, ini salah satu contoh penilaiannya. Sumatif itu Asyam lebih besar daripada ini ya, Sylvia. Padahal di formatifnya Sylvia lebih unggul. Di formatifnya Sylvia lebih unggul, tapi di sumatifnya Sylvia kalah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita diskusikan bagaimana Bapak Ibu menyikapi tentang hasil ini. Apakah sumatif dengan formatif itu harus dibagaimanakan? Kalau menurut saya pertimbangan formatif ini juga penting. Jangan sampai kita cuma nilai dari nilai ASTS-nya saja atau nilai sumatifnya saja. Ya, itu Bapak Ibu, semoga saja bermanfaat. Ini salah satu nilainya. Jadi setelah saya kasih nilainya, saya hubungi orang tua, ada refleksi, evaluasi bagi anak yang nilainya kurang, saya remedi, saya kasih soal-soal yang mereka masih belum paham. Jadi setiap siswa soalnya beda, sesuai dengan nilai yang mereka salah. Jadi saya coret dengan benang merah gitu. Yang salah, yang mereka kerjakan. Begitu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya belepotan Bapak Ibu karena Jawa Sunda ngapak ya bahasanya. Terima kasih, semoga bermanfaat Bapak Ibu guru Oke, terima senior. Mohon maaf kasih apabila ada banyak Pak kekurangan. Yoki. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu,
Pak Yoki sudah membagikan praktik baik yang sudah beliau lakukan, mulai dari merancang asesmen, melaksanakannya di kelas, kemudian mengolah hasil asesmen itu menjadi sebuah refleksi bagi Pak Yoki sendiri, kemudian menjadikan itu sebagai umpan balik dengan memberikan berbagai macam tindak lanjut. Kita lihat di sana Pak Yoki menerapkan berbagai macam prinsip assessment seperti adil, valid, reliable, dan proporsional. Juga bahkan membuat pelaporan kepada orang tua siswa. Wah, keren ini Pak Yoki ya. Terima kasih banyak Pak Yoki. Selanjutnya mari kita simak praktik baik. Nah, ini narasumber kita yang kedua. Pak Aryadi dari SMA Negeri 3, SMA Negeri 8 Palembang, Sumatera Selatan. Beliau juga guru matematika. Ini kok guru matematika semua nih. Aduh, padahal saya paling takut dengan matematika. Jadi tahu gitu saya jadi muridnya Pak Yoki, biar jadi senang dengan matematika. Amin. Baik, Pak Aryadi, silakan Pak Aryadi berbagi dengan teman-teman kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Tes suara, bagaimana suara saya? Jelas, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih, selamat malam. Sebenarnya yang setelah saya menyimak Pak Yoki, saya di sini memposisikan diri saya sebagai peserta dan yang berbagi. Jadi pada dasarnya apa yang disampaikan Pak Yoki itu mirip pengalaman, hanya pada level saja yang berbeda. Saya di SMA Pak Yoki ya, Bapak di SMP. Tapi intinya sama. Saya menangkap hanya satu kata di Pak Yoki tadi. Kelas saya paling ribut. Untung sampai hari ini belum ada yang mengadukan. Tapi kami bedanya Pak, tidak ada CCTV di ruang kelas. Tapi jelas kelas saya yang paling ribut. Saya mencobanya dengan cara bagaimana ketika pembelajaran hening di kami kan yang namanya sekolah seperti, mohon maaf, seperti bedeng gitu ya, hanya di ruang kelas itu hanya dibatasi dengan dinding. Saya mencoba ngecek sendiri Pak Yoki, Bu Tin, Ibu Tri. Saya keluar dari posisi ruang kelas. Saya mendengar benar kelas saya paling ribut. Padahal jamnya itu jam tengah, misalnya anggap saja jam 8 mulai pembelajaran saya. Lalu saya coba setengah jam setelah mulai, artinya sudah panas di dalam kelas. Saya dengarkan dari jarak sekian meter, memang benar kelas saya yang paling ribut, tapi saya tidak merubahnya itu. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih, izinkan saya menyampaikan apa yang saya buat ya. Kurikulum Merdeka itu menekankan pentingnya keterpaduan pembelajaran dan asesmen. Jadi jangan pernah kita pisahkan menurut tuntutan kurikulum Merdeka itu antara pembelajaran dan asesmen. Pembelajaran ada asesmen, asesmen adalah pembelajaran. Terutama asesmen formatif sebagai suatu siklus belajar. Karena apa? Karena asesmen formatif ini terabaikan, terkadang terabaikan. Muncul pertanyaannya nanti, apakah nanti mempengaruhi terhadap nilai? Karena semua mengejar masalah nilai, maka kadang-kadang asesmen formatif ini dilupakan. Tapi bagi saya, asesmen formatif ini adalah hal yang paling penting. Karena apa? Karena setiap murid memiliki kebutuhan, kemampuan, ya, latar belakang, pengalaman, sampai tingkat kematangan yang berbeda-beda. Itu sangat jelas dan suatu keniscayaan. Oleh karena itu dibutuhkan asesmen awal pembelajaran untuk memetakan murid berdasarkan kemampuan dan kebutuhannya. Saya memetakan murid saya itu langsung melalui observasi sendiri dan melakukan tanya jawab. Karena jujur saja, kalau kita menggunakan kata kelabakan, kami adalah sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka jalur mandiri. Kami bukan sekolah penggerak, yang dimana kami adalah mandiri berubah ya. Ada mandiri belajar, ada mandiri berubah, ada mandiri berbagi. Nah, di situ kan perlu kesiapan. Untung salah satunya saya mempelajari hal tersebut melalui PMM. Persiapan saya itu hanya di PMM untuk sementara. Dan mengikuti webinar-webinar yang diadakan oleh Kemdikbudristek. Lanjut. Dalam kurikulum Merdeka, guru diberikan keleluasaan. Nah, ini saya garis tebal, keleluasaan.
Keleluasaan itu keleluasaan bukan yang tanpa batas, tapi keleluasaan yang terukur Bapak Ibu ya. Untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Apa menjadi tujuan pembelajaran kita? Kita gunakan juga data dari asesmen kita sehingga keleluasaan yang dimaksud disebut adalah keleluasaan yang terukur. Asesmen juga diharapkan dapat berfokus pada proses belajar. Jadi mengarah kepada proses belajar nantinya yang lebih bermakna, bukan hanya sekedar menghafal. Matematika, Pak Yoki dan saya guru matematika menyadari betul suatu mata pelajaran yang mungkin secara rata-rata persentasenya yang dihindari oleh setiap murid. Tetapi bagaimana kami, guru matematika terutama saya, berusaha untuk mempromosikan dagangan kami sehingga dapat minimal dihampiri saja sudah cukup. Sudah dihampiri mungkin bisa membeli, mungkin begitu yang bisa saya kiaskan dalam sebagai guru matematika itu. Mereka mau mampir saja itu adalah hal yang sudah sangat baik bagi kami. Arti mampir di sini adalah mereka mau di dalam kelas nyaman dan tenang mengikuti pembelajaran, itu sudah merupakan suatu kebahagiaan. Selanjutnya, asesmen awal pembelajaran digunakan mendukung pembelajaran ya sehingga murid dapat memperoleh pembelajaran sesuai dengan yang mereka butuhkan. Apa sih kebutuhannya? Ya itulah kita lakukan asesmen awal pembelajaran. Saya melakukan pembelajaran nanti akan saya jelaskan juga. Ini adalah di bab kedua. Bab pertama tentang bilangan berpangkat. Saya melihat karena pengaruh COVID ya, saya tidak menyalahkan COVID-19, tetapi itu adalah benar adanya. Mereka belajar itu sedikit kaku, sedikit terlupakan cara belajar di dalam kelas. Karena mereka selalu belajar di rumah. Kebanyakan belajar di rumah. Sehingga ketika di kelas, maka kelakuannya juga mirip di rumah. Nah, jelas-jelas keadaan kelas dan di rumah itu kan berbeda. Nah, itulah tugas pertama saya, ya, kita bicara kepada diri saya yang mengalaminya. Tugas pertama saya sebagai guru di kelas, bagaimana mereka tahu posisi mereka. Mereka bukan di rumah. Mereka adalah di kelas yang artinya terdiri dari banyak karakter, terdiri banyak beberapa sifat yang di dalamnya yang antara guru dan murid nanti kalau tidak disatukan melalui kesepakatan kelas, jadi saya menggunakan kesepakatan kelas di sini. Kesepakatan kelas itu sama-sama kami berdiskusi apa yang harus kita lakukan dan apa yang jangan kita lakukan. Seperti yang disampaikan Pak Yoki, ketika kejadian tersebut ada, maka kita harus mengingatkan, lihat kesepakatan kelas kita sebelumnya. Nah, dari pembelajaran bab 1 saya hanya mencoba menggunakan metode ceramah, namanya matematika, membuat agak takjub bahwa matematika itu mudah gitu. Ya, mudah bagi saya sebagai guru, tetapi bagi anak, maka saya melakukan semacam tes di tengah. Saya cobakan ya, ternyata keadaannya ya sebenarnya cukup lumayan. Lalu kami juga saat itu menggunakan sistem blok untuk P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Maka dari yang metode ceramah yang saya ajarkan di bab 1, lalu pada saat kegiatan proyek kami pakai blok berarti 4 minggu, mereka diajak di sana bermain semacam itu jenisnya, berkelompok, berdiskusi, presentasi, dan saya sebagai fasilitator di situ melihat dan mengamati, oh ternyata mereka senang yang seperti ini. Lalu saya lakukan di bab kedua di materi barisan dan deret. Ada beberapa rekan saya protes, Pak Riyadi kok bisa ya belajar matematika diskusi? Iya bisa, kenapa tidak kata saya. Bisa. Nah itu. Lalu saya buat alur ceritanya sehingga menjadi sebuah laporan dan video itu ya di situ. Baik, selanjutnya untuk slide selanjutnya. Aksi nyata yang saya lakukan karena latar belakang tersebut saya melihat bahwa anak ini saat ini senang ya berkelompok. Lalu saya berusaha untuk menyesuaikan dengan keadaan. Bukan saya menyerah, tapi saya akan memodifikasi keadaan itu menjadi pembelajaran yang diharapkan bermakna bagi mereka, yaitu pembelajaran matematika berdiferensiasi.
Pertama saya menyusun asesmen awal sudah, yaitu dengan cara memberikan soal-soal, bisa dilihat di link itu ya nanti. Kemudian melaksanakan asesmen awal pembelajaran, saya susun, lalu saya laksanakan, lalu saya gunakan tadi hasilnya. Lalu perbaikan pembelajaran selanjutnya, yaitu di bab kedua, itu yang saya maksud tadi ya. Baik, selanjutnya. Tujuan pembelajaran secara umum itu saya buat, murid itu dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, ya itu yang kita inginkan. Murid dapat mengeksplorasi kompetensi yang dimiliki. Karena mereka kelas 10 dari SMP atau sederajat ke SMA, terkadang tidak dikatakan bahwa ketika mereka di SMP kurang paham matematika, saya katakan tidak bisa. Apakah mereka harus tetap tidak bisa di SMA? Jawabannya pasti tidak. Biarkan itu masa lalu mereka di SMA, mereka kurang memahami matematika, bahkan ada hal, mohon maaf Bapak Ibu, tidak baik saya katakan, membenci matematika. Nah, saya akan berusaha mengobati bagaimana cara mereka sembuh dari matematika dan ingin belajar matematika. Lalu akhirnya apa? Ketika mereka mau belajar, maka kompetensi mereka akan tergali. Dan di situ mereka akan merasakan kenikmatan belajar matematika. Murid dapat kreatif dari situ, mandiri, kolaborasi. Maka kolaborasi ini saya ambil dari ketika mereka melaksanakan proyek. Ketika mereka melaksanakan proyek, terdapat kolaborasi di sana, ada kemandirian di sana, ada kreativitas di sana. Lalu saya bawa ke pembelajaran matematika saya, dan saya teruskan semangat mereka. Lalu murid dapat mencari solusi-solusi permasalahan di keseharian. Itu harapan pada saat akhir pembelajaran dari suatu tingkatan. Next. Tujuan pembelajaran khusus pada saat ini adalah pada saat yang saya lakukan ini adalah saya menjelaskan pengertian barisan aritmatika, kemudian menjelaskan pengertian deret aritmatika, menentukan rumus suku ke n suatu barisan aritmatika, menentukan rumus jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika, menyelesaikan permasalahan masalah kontekstual yang terkait dengan barisan aritmatika dan deret aritmatika. Nah, ini ada pertanyaan muncul, apakah ini dapat dilakukan dalam satu kali pertemuan? Tentu tidak. Selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran di mana saya membuat, pertama secara umum ya, Bapak Ibu pasti melakukan di sekolah masing-masing, yaitu membentuk kelompok kecil. Membentuk kelompok kecil karena jumlah 36 satu kelas. Kebetulan 4 kelas 10 yang saya ajar itu semuanya 36. Maka saya buat kelompoknya 4 orang. 4 orang dalam satu kelompok, maka terjadi ada 9 kelompok di dalam satu kelas. Kenapa saya buat 4? Saya teringat dengan yang namanya suatu organisasi, biasanya yang berjalan itu hanya 4 orang. Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, mengarah kepada itu ditanyakan oleh siswa. Pak, kenapa harus 4, Pak? Saya senang sekali ketika siswa ada protes kepada saya dan berani memprotes saya, itu kebahagiaan, Bapak Ibu. Pak, saya bertanya, Pak, kenapa harus 4, Pak? Kenapa tidak 6? Kan bisa, Pak, katanya. 3, 6 itu 6. Ternyata mereka sudah bermatematis di sana. Ya kan? Belum saja mulai matematika, bermatematis sudah mereka laksanakan. Nah, saya bilang begini, bukan mengeles, cuma ngeles itu bagian dari kehebatan guru. Kalau 4, coba kita, satu organisasi biasanya, apakah kalian pernah mengamati itu? Nah, saya bawa ke situ. Pernah kalian mengamati suatu organisasi apapun? Kita pakai rasa-rasa boleh? Boleh. Apakah di organisasi itu semuanya aktif, jumlah anggotanya? Belum tentu ya. Nah, berarti yang paling bertanggung jawab, merasa bertanggung jawab itu biasanya ketua, wakil ketua, sekretaris utama, bendahara utama. Maka 4 orang inilah menjadi kaki dari suatu organisasi, yang organisasi itu nantinya akan berkembang dan berjalan kemana arah sesuai apa yang mereka lakukan dan inginkan. Nah, dengan begitu mereka menerima. Jadi kita tidak bisa mengatakan, Pak, kenapa tidak 6, harus 4? Pokoknya begitu, tidak bisa. Ini aturan kelas. Itu kan mematikan semangat anak. Menurut saya begitu kan. Baik. Kemudian setelah diskusi kelompok kecil, saya berikan pilihan, saya membuka HP, keluarkan HP. Kita di situ ada video pembelajaran
tapi bukan satu-satunya sumber belajarnya. Boleh menggunakan buku di perpustakaan, boleh menggunakan website yang ada, boleh membuka di tempat lain atau apapun sumber belajar itu bebas, bisa kamu lakukan. Tapi arahnya saya berikan, yaitu lihat di channel YouTube Bapak, sekalian promosi Bapak Ibu ya. Di Ariza Channel di bagian playlist video pembelajaran, itu saya sudah kelompokkan. Ada 9 kelompok bagian. Saya bagi 9 dan lihat juga keadaan 9 bagian itu menjadi masing-masing boleh memilih. Nah, sekarang yang saya berikan kebebasan mereka adalah mereka memutuskan sendiri. Mereka mau memilih topik tersebut atau kita random dengan cara acak atau bagaimana. Saya biarkan mereka. Dan diskusilah kelompok besar di kelas. Masing-masing kelompok ada yang menginginkan kami memilih. Bapak Ibu mungkin bisa mengerti bahasa saya cup. Itu. Saya ambil yang ini. Cup itu gitu kan. Saya ngambil yang ini. Nah, itu kalau masihnya di bahasa daerahnya begitu. Ngecup istilahnya. Apa istilahnya ya. Nah, saya lihat keadaan tersebut terjadi reaksi kan, komunikasi. Ya. Mereka bereaksi, berkomunikasi, mereka ada emosi di situ. Nah, itulah tugas saya sebagai guru yang saya perankan sebagai fasilitator. Ketika ada reaksi emosi dan itu semuanya, maka saya tengahi dengan cara saya akan buka HP saya menggunakan random apa itu aplikasi itu saya buka, saya ketik seperti orang arisan Pak Yogi, seperti kuncang-kuncang arisan gitu ya. Nah, ada 9. Lalu saya tekan seluruh anak yang kelompok awal, belum ada nama kelompok 1, 2, 3 belum ada. Coba kamu tekan ini. Keluar 3, berarti kelompok kamu dapat topik nomor 3. Saya pindah ke sebelahnya. Coba ditekan ini. HP saya itu tekan. 2 menit lagi, Mas. Oh, baik. Ya Allah. Mungkin lanjut kita ke berikutnya. Jadi saya melakukan begitu. Nah, ini adalah hasil produksi ya, produksi saya katakan. Mereka mencari dari berbagai sumber, salah satunya dari video pembelajaran yang saya buat. Pak, boleh saya menyalin dari isi video Bapak? Silakan. Pak, boleh saya mengutip dari buku paket? Silakan. Bapak Ibu, betapa bahagianya saya ketika mereka mau menulis, Bapak Ibu. Mereka mau menulis, mereka mau mencari bahan dari tempat-tempat yang lain dan mereka menuangkannya di kertas double folio yang memang sudah saya suruh bawa double folio. Lalu krayon kalau ada, jangan beli tapi yang sisa-sisa masa SMP dan SD kalau masih ada, spidol atau apapun. Lalu berbagilah tugas mereka. Masing-masing bertanggung jawab terhadap tugasnya yang sudah kami sepakati sehingga adanya yang saya sebut portofolio adalah produk mereka ini. Sederhana tapi saya sampai sekarang masih tetap saya klip, saya simpan, nanti saya jilid itu. Kemudian selanjutnya, next. Ya, di sini saya nilai. Jadi produk anak tidak lepas saja, tidak bebas saja, sama ya, Bapak Ibu sekalian pasti sama dengan saya. Menghargai dengan cara memberikan penilaian. Itu saya nilai, saya lihat isinya, apakah kesesuaian dengan tema. Contohnya sesuai, saya kasih 4. Kenapa tidak 5? Karena ada yang masih kurang kan gitu. Kreasi inovasinya bagaimana? Kemudian kualitas produknya terdiri, warnanya ada tidak, kejelasan tulisannya ada tidak, kejelasan gambarnya ada, kreatif tidak bentuknya. Lalu kerapian dan kebersihannya bagaimana? Sehingga mereka memperoleh nilai. Tidak hanya melihat seperti koboi tembak di atas kuda. Sekian, tidak, tapi ada itu. Dan itu saya serahkan kepada mereka. Lihat ini hasilnya untuk masing-masing kelompok portofolio. Jadi nilai itu Pak dibagi orang Pak. Tidak, masing-masing dapat 85. Misalnya gitu kan yang itu. Masing-masing dapat 85 itu adalah hasil kerja kelompok kalian. Oke, selanjutnya. Next. Ya, ini adalah format penilaian. Pada saat mereka mempresentasikan saya berikan 4 penilaian yaitu persiapan, bagaimana persiapan mereka. Bagaimana naskah presentasi terkait dengan karena portofolio tadi adalah hasil produk hari itu, untuk naskah presentasi mereka boleh mengubahnya, boleh menambahkannya lagi, dan dituangkan kemana? Ke media presentasi. Saya bebaskan mereka menggunakan PowerPoint, membuat carta, menggunakan papan tulis itu sendiri, atau kopelan kecil seperti gaya wartawan. Saya bebaskan mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan syarat keempat orang dalam satu kelompok semuanya menyajikan. Tidak ada tugas membuka, saya hanya tugas membuka dan menutup saja. Yang menjelaskan
si C, tidak bisa. Semuanya tetap seperti panel saja, ya. Kemudian penyajian materinya, media presentasi. Lalu di dalam penilaian format kelompok itu ada penilaian mandiri individu. Nah, adil menurut saya itu begitu. Adil menurut saya begitu. Ada penilaian secara berkelompoknya, lalu ada penilaian individunya yang kita lihat, sehingga ketika keluar nilainya tidak sama semuanya, berbeda berbeda pada bagaimana cara dia menyajikan materinya, bahasanya bagaimana, kejelasan penyampaiannya bagaimana, apakah dia komunikatif dengan audiens, lalu media. Pak Aryadi, 1 menit lagi. Selesai. Baik Ibu, ya Bu, lanjut. Nah, ini adalah refleksi. Bapak Ibu, saya buat refleksi dengan langsung menulis di depan dengan saya mengajak. Kira-kira apa ya refleksi yang harus kita buat? Saya tidak menyiapkan Pak Yogi dari format tertentu. Saya tidak menyiapkan. Saya langsung pada kelas itu apa ya? Pak, perasaan Pak. Oke, saya buat kalimatnya, saya bantu buat redaksi narasinya. Seberapa puas Anda melakukan pembelajaran hari ini? Atau apa kelebihan, apa kekurangan yang Anda dalam kelebihan dan kekurangan Anda dalam pembelajaran hari ini? Apa yang Anda peroleh atau dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa yang perlu Anda tingkatkan lagi pada pembelajaran selanjutnya? Lalu apa saran Anda untuk pembelajaran selanjutnya? Dan nomor 5 itu untuk saya. Nomor 5 untuk saya, 1 sampai 4 untuk kami. Arti kami itu pembelajaran di kelas. Lalu next. Nah, kalau bisa dibaca itu saya ambil 3 itu, ya saya pilih-pilih sebenarnya dari 36. Sulit juga saya membacanya. Mohon maaf ya. Seberapa puas Anda melakukan pembelajaran hari ini? Puas, karena kelompok saya mampu menjelaskan materi yang diberikan. Artinya Bapak Ibu pasti ada jawaban mereka yang kurang puas dan tidak puas pasti. Apa kelebihan dan kekurangan Anda dalam pelajaran hari ini? Kelebihan saya mampu menjelaskan materi dengan suara yang lantang. Wah, itu kan dia merasa mampu di situ. Dan ini kebahagiaan, ya. Next. Rencana tindak lanjut, ya. Ada 3 kategori: tuntas, tuntas dengan catatan, belum tuntas. Maka untuk yang sudah tuntas saya memberikan soal lagi, ya. Soal yang lebih tinggi dari pada saat kita lihat saja apa yang dibuatnya di portofolio dan dipresentasikan, saya tambahkan lagi soalnya. Untuk yang tuntas dengan catatan, yaitu saya selalu berusaha pada saat diskusi sedikit agak ganggu juga keadaan yang presentasi, saya dekati, saya ajak ngobrol sedikit tapi tidak terlalu ribut sehingga yang presentasi tetap jalan. Saya menggunakan tripod dan HP untuk merekam itu. Jadi ketika nanti di rumah saya buka lagi rekamannya. Saya ambil sela-sela di situ untuk melakukan pendekatan kepada yang tuntas dengan catatan. Oke. Untuk yang murid yang belum tuntas, diberikan waktu khusus. Saya siapkan untuk boleh menemui saya atau saya menemuinya dengan WA. Hebatnya zaman sekarang antar guru dan murid tanpa batas. Pak, saya kosong pelajaran, saya mau ketemu Bapak. Apakah Bapak tidak mengajar? Ya, oke, kita janji di mana? Misalnya di gazebo dan pusaka atau di mana. Tapi tolong jangan kamu sendirian. Kalau yang perempuan ajak teman kamu. Takutnya gitu. Karena saya laki-laki kan, ya gitu beda. Kemudian atau di tempat terbuka saya. Kemudian next ada lagi. Dengan pengetahuan ini baru selesai dilaksanakan. Jujur belum saya selesaikan koreksiannya 4 kelas, baru dapat 3 kelas, 1 kelas lagi malam ini setelah kegiatan di webinarnya kan saya koreksi 1 kelas lagi. Maka saya tidak bisa tampilkan hasilnya. Kemudian format daftar nilai, ya umumnya bukan umum nih, memang seperti ini saya kira untuk formatif, kemudian untuk lingkup formatif lingkup gitu ya. Pak Aryadi sudah finish ya? Baik, ya, oke, baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada Ibu Tri. Baik, terima kasih banyak Pak Aryadi untuk praktik baik yang sudah dilakukan. Alhamdulillah sudah lengkap mulai dari rubriknya, ya, bahkan ada link untuk Bapak dan Ibu bisa lihat langsung di PMM bagaimana Pak Aryadi melakukan praktik baik di sana. Bapak dan Ibu, semoga 2 narasumber yang tadi menyajikan praktik baiknya bisa menginspirasi kita
Sehingga mungkin jika ada Bapak dan Ibu yang masih bingung, sedikit bingung, bisa mengadopsi dengan mengadaptasi apa yang sudah Pak Aryadi dan Pak Yogi lakukan di kelas atau di sekolah Bapak dan Ibu, meskipun mungkin mata pelajaran yang berbeda. Baik Bapak dan Ibu, saya sedikit membacakan satu praktik baik yang tadi sempat dibagikan di kolom chat, ya, yang sudah dipilih oleh tim kita. Ini ada dari Ibu Trigayati. Nah, Bu Trigayati membagikan praktik baik yang sudah dibuat beliau di kelasnya. Sekolah kami melaksanakan asesmen tengah semester dengan menggunakan Google Form dengan jenis soal AKM dan dilanjutkan dengan pelaksanaan pekan kreativitas siswa dalam melaksanakan perayaan proyek mengambil 3 tema, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, dan suara demokrasi. Nah, jadi asesmen tengah semesternya ini kalau tidak salah tangkap digabung dengan perayaan kreativitas siswa pada pelaksanaan proyek, ya. Jadi nah itu keren sekali itu Bapak dan Ibu. Jadi tidak ini ya, tidak jadi dikombinasi ya, tidak sendirian gitu ya. Nah, ini adalah asesmen praktik baik dari Ibu Trigayati. Terima kasih Ibu yang sudah berkenan membagikan praktik baiknya. Baik Bapak dan Ibu, sekarang selanjutnya adalah penguatan materi dari Ibu Stin. Nah, beliau ini sebenarnya sudah menunggu dari tadi ya. Tapi Pak Aryadi dan Pak Yogi, wah benar-benar luar biasa membagikan praktik baik beliau berdua ya. Bu Stin, monggo dipersilakan untuk memberi penguatan terhadap 2 praktik baik yang tadi sudah dibagikan oleh Pak Aryadi dan Pak Yogi. Silakan Bu Stin, langsung saja. Terima kasih Bu Tri. Selamat malam Bapak dan Ibu. Saya juga tadi belajar banyak dari Pak Yogi dan Pak Aryadi ya, bagaimana kreativitas yang dilakukan. Ya, dan ini penting sekali bahwa kita bisa lihat tadi bahwa asesmen ini menjadi satu dalam proses pembelajaran gitu ya. Tadi Pak Yogi bilang assessment for learning, as learning, and of learning gitu ya. Jadi asesmen ini menjadi satu kesatuan untuk kita lihat bagaimana murid-murid kita mencapai tujuan pembelajaran. Ya, dari asesmen ini kita dapat bukti-buktinya. Dan kalau kita lihat tadi dari soal-soalnya kelihatan sekali ya bahwa dari CP yang diharapkan bahwa konsep-konsep matematika itu terhubung dengan keseharian. Dan kita lihat bagaimana Pak Yogi dan Pak Aryadi mengaturnya sehingga anak-anak menjadi bersemangat karena apa yang dipelajari itu yang dapat dipakai dan dihubungkan dalam keseharian mereka, gitu Bu Tri. Lalu saya juga tertarik bahwa siswa jadi tahu ya apa yang dinilai. Itu juga penting. Kalau kita mau cari bukti, maka kita perlu transparan juga pada siswa. Saya mau lihat buktinya yang ini, gitu ya. Jadi siswa tahu dan siswa jadinya tidak menebak-nebak apa yang mau dinilai oleh guru, tidak menebak-nebak pikiran guru gitu ya, tapi dia bisa tahu apa yang mau dinilai oleh guru. Itu penting sekali. Ya, lalu lanjut. Ini saya percaya Bapak dan Ibu sudah banyak melihat atau mendengar contoh-contoh seperti ini bahwa capaian pembelajaran ya yang akan menjadi tujuan kita ini kompetensi minimum gitu. Lalu ada pembelajaran berdiferensiasi ya untuk mencapai capaian pembelajaran, maka ada tujuan-tujuan pembelajaran, tapi juga ada dalam tujuan pembelajaran itu kita melakukan diferensiasi ya, bahwa ada anak-anak yang bisa cepat, ada anak-anak yang mungkin perlu penguatan lebih banyak gitu. Dan tadi ada pertanyaan juga di chat, bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Nah, Bapak Ibu, dari pertama kita tadi Pak Yogi sudah mulai juga dengan pembelajaran asesmen awal pembelajaran. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh anak ini
kesiapannya sampai di mana. Gitu ya. Oh, anak yang ini dia sudah paham kompetensi yang ini, tapi bagian yang kompetensi yang lainnya belum. Begitu. Ya. Lalu dalam perjalanannya, maka dengan hasil asesmen awal pembelajaran ini, kita jadi bisa tahu prosesnya mau seperti apa yang akan kita lakukan. Kita bisa lihat dalam gambar ini, ada yang harus melalui jalur yang biru, ada yang jalur yang hitam, ada jalur yang hijau. Ini prosesnya. Dan kita ukur tadi ada formatif, macam-macam asesmen formatif yang dilakukan, lalu kemudian ada sumatif. Ya, jadi prosesnya kita bedakan, lalu produknya, gitu. Tadi juga Pak Yoki dan Pak Aryadi sudah cerita bahwa anak-anak diberikan kesempatan untuk memilih apa yang akan mereka lakukan, lalu menceritakan pengalaman belajar mereka, refleksi mereka dalam portofolio. Gitu ya, ini menarik sekali. Jadi itu prinsip pembelajaran berdiferensiasi, Bapak dan Ibu, dan bisa diterapkan di mata pelajaran apapun. Oke, lanjut. Dan ini asesmennya. Jadi waktu dalam perjalanan ini, kalau kita mau tahu bagaimana karakteristik peserta didik, bagaimana mereka mencapai tujuan pembelajarannya, lalu kita memberikan umpan balik kepada mereka, maka kita pakai asesmen. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dalam perjalanan ini kita yang menetapkan asesmennya di mana. Asesmen formatif itu kita perlu berikan feedback cepat begitu ya, supaya anak tahu, oh saya ada di mana, oh saya kurang yang mana, apa yang baik dari yang sudah saya lakukan. Ya, dan nilai-nilai asesmen formatif ini menjadi feedback buat mereka. Nanti di sumatif kita akan lihat kompetensinya mereka. Mereka akan menunjukkan bagaimana mereka mencapai kompetensi yang kita harapkan. Begitu. Oke, lalu lanjut. Nah, ini dia bedanya asesmen formatif dan sumatif. Gitu ya. Tadi sudah dari contoh-contoh yang diberikan tadi, kita bisa lihat bahwa formatif itu untuk kita memberikan feedback yang cepat, umpan balik yang cepat kepada murid. Ya, bisa bermain peran, lalu ada jurnal, membuat karangan, kita bisa juga observasi gitu ya. Nah, prosesnya ini dalam asesmen formatif ini yang kita bisa nanti lihat bagaimana murid-murid kita berkembang dalam mencapai capaian pembelajarannya. Jadi kita bisa variasikan, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Di sumatifnya kita tahu bahwa ada anak-anak yang senang dengan gambar. Nah, maka biarkan mereka menghasilkan produknya dalam bentuk gambar misalnya. Lalu dalam bentuk tertulis, esai, dalam bentuk animasi misalnya, kalau disesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita. Itu kita berikan kebebasan, boleh. Tapi juga jangan lupa, berikan juga dorongan pada anak untuk mencoba hal yang baru. Kalau dia misalnya sukanya gambar, cobalah lain kali dia juga, kita dorong juga untuk membuat produknya dalam bentuk tulisan misalnya ya. Jadi anak akan berkembang bakat-bakatnya, talenta-talentanya sesuai dengan usianya, dan dia dapat mencoba berbagai macam cara. Begitu. Ya, ini menarik sekali tadi dari apa yang diceritakan oleh Pak Yoki dan Pak Aryadi, dan saya ya boleh lanjut. Ini prinsip-prinsipnya Bapak Ibu. Lagi-lagi dia harus bagian terpadu dari proses pembelajaran. Oleh sebab itu, kita tentukan dulu tujuan pembelajarannya, lalu tentukan asesmennya apa untuk membuktikan bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai. Gitu ya. Jadi kita tentukan dulu apa yang mau kita jadikan indikator, baru setelah itu proses belajarnya bagaimana. Ya, tadi Pak Aryadi cerita tentang, atau Pak Yoki tadi cerita tentang soalnya ada yang tentang COVID, itu kan menarik sekali ya, apa yang ada di keseharian mereka. Nah, itu akan menjadi satu informasi yang menurut saya menarik gitu ya buat kita untuk bagaimana anak memahami penerapan satu materi atau dan ke dalam keseharian mereka. Gitu ya. Lalu memang untuk menjelaskan kemajuan belajar, tadi Pak Yoki dan Pak Aryadi juga cerita bahwa
anak-anak melakukan refleksi diri. Ini penting ya. Jadi dia tahu bagian mana yang dia sudah mencapai, bagian mana dia yang masih kurang, bagian mana yang dia senang gitu ya. Sama nih saya dengan Bu Tri juga, kalau gurunya Pak Yoki dan Pak Aryadi juga akan makin senang sekali dengan matematik karena terhubung dengan apa yang dialami dalam keseharian. Ya, dan memang yang kita nanti deskripsikan adalah kompetensinya. Jadi kita tidak pisahkan pengetahuannya bagaimana, sikapnya bagaimana, tapi bagaimana kompetensi anak itu secara utuh gitu. Lalu minta juga anak-anak juga bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka. Ini adalah hal yang penting ya, dan juga direkomendasikan oleh dunia internasional. OECD mengatakannya sebagai learning compass. Jadi anak itu harus menjadi agen untuk dirinya sendiri, untuk perubahan masa depan, untuk keberlanjutan masa depan negara kita dan bumi kita. Guru kita ya, pendidik, guru, dan semua pendidik yang lainnya adalah pendukung mereka, co-agent katanya. Ya, jadi kita bantu mereka untuk menemukan kompetensi mereka ini sampai di mana dan apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Gitu. Dan ini akan memudahkan kita nanti jadi komunikasi dengan orang tua karena kita punya catatan-catatan formatif. Jadi begitu di sumatif gitu ya, misalnya ada orang tua yang bertanya kenapa anak saya segini nilainya, seperti yang tadi dicontohkan oleh Pak Yoki dan Mbak Aryadi, maka kita akan mudah memberikan jawaban karena kita punya catatan-catatan dan hasil-hasil sumatifnya menunjukkan bagaimana kompetensi itu dicapai. Begitu. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, ini dia asesmen yang memerdekakan. Jadi umpan balik yang tepat itu akan membangun refleksi dan pengembangan diri baik untuk peserta didik maupun untuk kita, gitu ya. Jadi murid kita pun akan memberikan feedback kepada kita dan membuat kita jadi mampu mengidentifikasi kemampuan anak dan juga merancang apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Ya, dan ini harus terus-menerus. Dan kita dapat diskusi juga bersama-sama dengan rekan guru yang lain tentang kemajuan anak didik kita. Gitu ya. Jadi dan asesmennya Bapak Ibu bisa disesuaikan juga dengan kondisi sekolah, apa yang tersedia di sekolah gitu ya, dan buat supaya anak juga senang dengan apa yang akan kita lakukan, dengan bagaimana kita mengakses mereka. Ya, selanjutnya. Ya, ini lagi-lagi gambaran aja, Bapak Ibu nanti bisa dapatkan slide ini bahwa bagaimana keterpaduan antara pembelajaran dan asesmen. Ya, jadi berdasarkan hasil asesmen ini kita mendetailkan rencana selanjutnya, tindak lanjutnya bagaimana. Ya, nah sekarang kan sudah tengah semester ya. Capaian pembelajarannya sudah sampai di mana, apa yang masih kurang dan apa yang perlu diperbaiki lagi di perjalanan menuju akhir semester nanti. Ya, dan Bapak Ibu lagi-lagi biarkan anak mengetahui dia kompetensinya sampai mana dan biarkan dia bertanggung jawab juga untuk mencapai kompetensi yang kita harapkan. Jadi rubrik tadi yang dicontohkan oleh Pak Yoki dan Pak Aryadi ini menjadi sangat penting kita deskripsikan. Kalau dia mampu mempresentasikan konten yang mana sih, konten yang mana yang perlu dipresentasikan dengan baik. Kalau dibilang harus mampu mengkomunikasikan, komunikasikannya dengan cara yang bagaimana, itu kita perlu jelas gitu ya kepada murid kita, sehingga nanti mereka dapat mempersiapkan diri, mereka juga dapat melakukan asesmen untuk diri mereka sendiri. Produk saya ini seperti apa ya, sudah sesuai dengan harapannya Bapak dan Ibu guru atau belum gitu. Jadi dia juga melakukan self assessment, dia juga bisa minta temannya untuk menilai, saling menilai begitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak harus selalu asesmen ini formatif, terutama adalah kita yang nilai, tidak harus ya, bisa jadi murid juga bisa dilibatkan. Ya. Selanjutnya, nah ini bagaimana menyusun asesmennya. Nah Bapak Ibu ada macam-macam, Bapak Ibu pasti sudah tahu banyak tentang taksonomi Bloom,
ya ini bagaimana levelingnya gitu ya, sampai menciptakan ya, dan kita lihat bagaimana anak kita mencapai kompetensinya ya. Jadi ini merupakan panduan kita untuk menyusun asesmennya ya. Mirip kita boleh pakai juga yang dikembangkan oleh Anderson gitu ya, mulai dari ini taksonomi Bloom yang kemudian dimodifikasi, direvisi kembali oleh Anderson dan Cradwell gitu. Lalu kemudian bisa juga pakai ini yang juga menarik, selain taksonomi Bloom, boleh ke slide selanjutnya. Ya, ini ada dan dia bilang boleh pakai penjelasan, boleh kita nilai interpretasi dia, aplikasi, perspektif dia, ini menarik ya. Jadi melihat satu masalah dari berbagai perspektif, itu juga kita penting untuk kembangkan. Lalu kita juga bisa menilai bagaimana anak berempati, menaruh diri pada posisi orang lain, lalu pengenalan diri atau refleksi diri. Ya, tadi yang dipakai oleh Pak Yoki dan Pak Aryadi, ada kombinasinya nih. Nah, pakai punya Bloom, tapi juga pakai Tick dan Wiggins ini. Ya, selanjutnya ini Marzano. Jadi mirip-mirip ya. Marzano bilang juga perlu ada sistem diri. Selain mengenali diri, memahami, mampu menganalisa, lalu memanfaatkan pengetahuan, itu tadi ya, pengetahuan dan matematik dipakai di kasus tentang COVID, gitu ya. Itu pasti anak-anak akan ingat terus. Lalu metakognisi, gitu ya, dia melihat bagaimana dia mampu menetapkan tujuan, dia memantau prosesnya, gitu ya, tapi juga dia memantau ketepatan dia, gitu ya. Nah, ini penting sehingga sistem diri dia akan terbangun. Ya, dan ini sebenarnya sudah terlihat tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Yoki dan Pak Aryadi, bahwa kita belajar bukan hanya untuk kontennya, tapi anak-anak mengembangkan ke kompetensi-kompetensi yang dia miliki. Belajar itu bukan hanya kita mengembangkan kompetensi anak, tapi kita juga belajar kan, apakah hal yang tujuan yang kita tetapkan sudah pas gitu, apakah proses yang kita lakukan ini sudah sesuai untuk mengembangkan kompetensi setiap anak-anak kita, lalu apakah produk yang kita berikan pada anak-anak kita ini juga sudah mengakomodir minat, bakat, dan kemampuan mereka. Begitu Bu Tri. Ini menarik sekali, ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul di chat, dan tentunya akan jadi kesempatan kita untuk diskusi bersama. Benar. Ya. Benar sekali, Bu Tin. Iya. Ada banyak sekali kasih. pertanyaan yang sudah masuk, termasuk yang memang ketika mendaftar sudah menyetor pertanyaan, Bu Tin. Jadi memang sudah ada itu dan sudah terpilih ada beberapa pertanyaan. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ini kepada Bu Tin, sudah berkenan menjadi teman belajar hebat untuk para Bapak dan Ibu guru di ruang webinar ini malam ini. Jadi sedikit saya simpulkan bahwa transparansi menjadi titik tekan pada asesmen ini. Jadi membiarkan anak-anak tahu apa yang akan dinilai dari dirinya sendiri, kemudian membiarkan anak-anak mampu menilai dirinya sendiri, itu juga menjadi sebuah bentuk asesmen yang luar biasa. Ya. Baik Bapak dan Ibu, tim platform Merdeka Mengajar sudah memilih beberapa pertanyaan yang akan ditampilkan pada malam ini. Silakan next. Nah ini pertanyaannya. Nah, ini ya. Yang pertama adalah, bisakah penilaian tengah semester berbeda soal setiap murid disesuaikan dengan kompetensi masing-masing murid? Ya, ini pertanyaan tidak ada dari siapa ya, anonimus ini. Mungkin ini bisa saya, maaf Pak Aryadi dan Pak Yoki, nanti ada bagian. Saya langsung minta ke Bu Stin dulu. Bu Stin, bisa tidak ini pada PTS setiap murid beda soal gitu, disesuaikan dengan kompetensi masing-masing murid. Ini Bu Stin mohon tanggapannya. Iya,
Beda soal tidak apa-apa, tapi yang penting indikatornya kan. Indikator untuk mengukur kompetensinya perlu sama gitu, soalnya perlu dibeda-bedakan. Lalu kompetensi anaknya mungkin kan beda-beda ya. Nah, mungkin memang itu dia. Jadi diferensiasinya itu banyak sekali kita bisa lakukan dalam dalam proses pada saat formatif, tapi begitu penilaian sumatif, penilaian tengah semester ini, nah boleh beda-beda. Tentu saja itu tadi produknya, gitu kan. Si ada anak yang senangnya dengan menggambar, maka biarkan mereka menampilkan produknya dengan gambar. Lalu ada anak yang senangnya bikin animasi, silahkan. Tapi ada anak yang senangnya bikin puisi atau apa, ya itu tergantung kebutuhan dan capaian pembelajaran yang kita akan targetkan, tujuan pembelajaran yang kita targetkan. Jadi nggak apa-apa menurut saya. Tapi indikatornya jangan sampai beda. Ya. Jadi beda menu ya, jadi guru menyediakan banyak menu. Misalnya kalau mungkin dari yang saya tangkap dari Bustin pada mata pelajaran bahasa Inggris misalnya, untuk teks prosedur, anak-anak bisa memilih menyajikan teks prosedurnya lewat video, bisa lewat komik atau lewat apa gitu ya Bu ya. Ya. Seperti itu. Indikatornya tetap sama, yaitu menyajikan teks prosedur gitu ya. Jadi seperti itu. Next, mungkin dari Slido masih ada satu soal lagi. Nah ini dari Ibu Rahayu Dwi Mastuti Widayanti, SMPN 2 Merbau Mataram. Apakah hasil asesmen formatif akan mempengaruhi hasil asesmen sumatif yang nantinya akan kita munculkan dalam laporan hasil belajar? Saya minta sekarang ini ke Pak Yoki ya, yang tadi menyajikan formatif dan sumatif, nanti bisa dikuatkan oleh Bustin. Terima kasih. Baik Pak Yoki, bisa langsung. Pak Yoki masih mute? Ya, masih. Ya, terima kasih Bu. Ini untuk kalau di sekolah saya sendiri, ini kan ada formatif dan sumatif nih. Saya menemukan perbedaan yang tadi saya temukan itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita hanya menilai secara sumatif saja, itu kadang kan anak itu saat ujian atau saat ASTS belum tentu dalam keadaan baik. Atau mungkin saat itu, mohon maaf nih, misalnya pengawasnya membuat anak takut sehingga ngeblank atau duduk di depan saking takutnya gitu. Jadi kalau bagi saya sih tetap akan berpengaruh nilai formatif ini kepada nilai sumatif. Kasihan Bapak Ibu kalau anak-anak yang di formatifnya itu ternyata mereka itu aktif tetapi di hasil akhirnya mereka jelek gitu. Jadi kalau menurut saya nih, karena kita juga masih membayang-bayangkan rapotnya akan seperti apa nanti Dapodik ketika sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau menurut saya, pemahaman saya nanti namanya ada capaian kompetensi. Nah, di capaian kompetensi inilah yang akan kita, kalau saya ya, kalau pemikiran saya, akan kita bedakan dari hasil formatifnya. Jadi misalnya, kan di sana ada kata-kata baik gitu ya, cukup, kemudian sangat baik gitu. Nah, di situ mungkin penilaian dari formatifnya ini akan berpengaruh ke deskripsi pada namanya capaian kompetensi gitu. Ini bayangan-bayangan saya aja karena kan kita nggak tahu nanti e-rapot bentuknya seperti apa. Dan mungkin yang menurut saya sih sama ya mungkin Bapak Ibu ya. Yang penting nilai formatif ini jangan sampai tidak pentingkan, tetapi betul-betul kita pertimbangkan nilai formatif ini. Bagi saya sih mempengaruhi hasil asesmen sumatif. Kalau bagi saya, kalau kita lihat adilnya nih kayaknya nggak adil Bapak Ibu kalau hanya melihat nilai sumatif saja atau cuma lihat nilai ASTS akhir aja seperti itu. Itu penjelasan saya Bapak Ibu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, asesmen formatif itu sangat penting ya. Kemudian asesmen sumatif juga penting, tetapi kedua-duanya memang sangat menjadi pertimbangan gitu ya. Jadi kalau katanya Pak Yoki, bisa jadi ketika sumatif anak-anak sakit gitu ya, dalam kondisi sakit tidak maksimal mengikuti ujiannya atau memproduksi produknya gitu. Maka asesmen formatif ini bisa menjadikan pertimbangan gitu ya. Bagaimana dengan Bustin? Bisa menguatkan Bustin untuk pertanyaan ini?
Ya, tadi Pak Yoki bilang kita perlu mendeskripsikan kan Ya, di bagaimana capaian kompetensi anak, bagaimana capaian anak terhadap tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Nah, informasi-informasi untuk menuliskan deskripsi itu banyak didapat dari formatif, gitu ya. Tapi memang nilai asesmennya nanti di rapot masuknya kan yang sumatif, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, tapi ini akan menjadi dasar untuk tindak lanjut berikutnya, ya. Tapi kita benar sekali yang Pak Yoki bilang, kita perlu melihat bagaimana asesmen formatifnya, gitu. Apa yang dia lakukan, apa upaya dia, apa yang menjadi tantangan dia, itu jadi bahan informasi kita. Yang penting kita jangan sampai begini, dibagi rata gitu. Nilai formatifnya 4, terus nilai sumatifnya misalnya 5, jadi 4 tambah 5, 9 dibagi 2 gitu. Jangan, karena kita nggak pakai itu lagi ya. Kita pakai bagaimana anak ini dan kita lihat kenapa dia pada sumatif nilainya dapat sekian, padahal di formatif sekian gitu ya. Nah, ini yang kita perlu identifikasi apa penyebabnya dan ini menjadi bahan kita untuk tindak lanjut gitu. Nilainya sih nilai sumatifnya gitu ya, tapi hasil-hasil formatif itu menjadi sangat penting juga untuk kita mengidentifikasi bagaimana anak mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan, bagaimana anak mencapai capaian pembelajarannya. Ya, makasih Bu Tri. ya baik. Terima kasih Bu Stin yang sudah menguatkan pendapat dari Pak Yoki. Jadi asesmen formatif juga menjadi pertimbangan kita untuk memberikan nilai yang layak, nilai yang adil kepada murid-murid kita. Jangan sampai apa yang sudah menjadi usaha mereka tidak kita hargai. Begitu ya Bu Stin ya. Iya. Jadi anak perlu tahu kenapa sih dia dapat nilai segitu kan? Ya. Itu perlu dia sendiri sadar. Oh ya, memang ini nilai saya. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Stin. Selanjutnya kita open mic ya Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand. Nanti akan dibuka oleh tim PMM-nya. Ya, baik, silakan Bapak dan Ibu. Silakan raise hand. Ada Pak Pandu Rizky Aji yang sudah raise hand. Nggih, Bu. Diizinkan apa mboten nggih? Oh, diizinkan Pak. Bisa on cam Pak. Aduh, on cam di belakang saya ada anak, Bu, lagi rewel. Oke. Nggih. Ya, monggo Pak, monggo. Nggih, tadi saya chat di pertanyaan terkait dengan pembuatan instrumen penilaian itu diambil dari KD atau indikator nggih? Oh, pertanyaannya apakah diambil dari KD atau dari indikator ya Pak? Atau indikator nggih. Itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua, pembuatan instrumen penilaian supaya tidak abstrak loh Bu, tiap indikator penilaiannya gitu. Misalkan kayak kreatif dan inovatif itu kan abstrak. Kreatifnya seperti apa, inovatifnya seperti apa gitu Bu. Seperti itu nggih. Ya, jadi biar tidak ada kriteria yang valid ya Pak ya. Nggih, valid nggih. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Pak Pandu. Saya bisa langsung ke Pak Pak Aryadi. Pak Aryadi, Ya, kita bantu menjawab. Tadi membuat soalnya itu dari KD apa dari indikator Pak Aryadi? Sebenarnya Pak bertanya Pak Pandu. Pak Pandu sendiri sudah menjawab tadi. Indikator beliau tadi menyebutkan, jadi yang pasti indikator, karena indikator itulah yang akan kita uraikan nanti kepada penilaian instrumen penilaian. Untuk ya kalau dikatakan format ya, pendapat saya pada saat-saat ini, format itu dengan pengalaman guru selama ini, apalagi di setiap sekolah pasti ada guru yang berpengalaman, maka bisa saja melalui komunitas belajar di sekolah. Maka itu Bapak Ibu silakan buat kelompok kerja atau komunitas belajar di sekolah untuk menetapkan bagaimana format penilaian yang dapat kita buat. Dengan kesepakatan bersama, maka format tersebut rasanya lebih jadi adil ketika dibuat bersama-sama guru di sekolah tersebut, lalu disetujui oleh pemangku kepentingan di sekolah. Pasti saya meyakini Bapak Ibu semua yang hadir di sini, sejumlah 800 lebih, itu bisa melakukan tersebut. Atau bisa Bapak Ibu
konsep dahulu, lalu dibicarakan dengan rekan kerja, rekan sejawat di sekolah, lalu diajukan. Itu menjadi format yang bisa digunakan. Mungkin begitu, Ya. tetapi kita harus punya dasar. Coba ulang lagi, lihat lagi pembelajaran di platform Merdeka Mengajar pada topik perencanaan pembelajaran. Di situ kan ada gitu apa yang harus bisa kita perbuat dengan melihat keadaan daya dukung di sekolah kita, kemudian karakteristik siswa kita secara umum bisa kita lihat karena faktor wilayah juga mempengaruhi karakteristik peserta didik atau murid di suatu tempat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Aryadi. Bu Stin, terakhir mungkin ada yang bisa disampaikan terkait dengan pertanyaan dari Pak Pandu. Indikator yang valid ya Bu, jadi mungkin sudah rubriknya sangat spesifik begitu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Jadi dia perlu supaya anak-anak kita mudah memahami kan apa sih kreatif yang dimaksud gitu ya, apa sih inovatif yang dimaksud. Jadi kita perlu jelaskan gitu ya, supaya mereka dapat memproduksi apa yang kita harapkan gitu. Jadi kalau seperti punya saya ini bahasa Inggris mungkin kreatif. Nah, jadi mereka bisa membuat menu-menu yang mungkin ya. Jadi menu-menu yang nyaman, enak dimakan dengan teks prosedur yang sesuai dengan genre atau genre structure-nya. Gitu mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi ada rubriknya seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, cukup satu pertanyaan karena ini sudah pukul 8 lebih 3 menit ya. Next ya berikutnya Pak Zamrud atau Mbak Safa. Kita lihat dulu di sini. Oke. Ya baik, sekarang yang terakhir ini penguatan dari Pak Yoki, Pak Aryadi dan Bu Stin ya. Istilahnya kita sebutlah dengan closing statement. 1-2 kalimat. Pak Yoki, silakan. Ada yang disampaikan untuk closing statement-nya? Masih mute? Sudah ya? Ya, terima kasih Bu Tri, Bapak Ibu semuanya, Bu Stin, terima kasih. Buat Bapak Ibu semuanya, setiap kali kita mengadakan seperti ini ya, ada Zoom, kemudian Google Meet, kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan baru, terutama ini asesmen Bapak Ibu. Harapan saya Bapak Ibu tidak hanya belajar saja, tidak hanya daring seperti ini, tapi kita betul-betul mencoba-coba Bapak Ibu menerapkan di dalam kelas kita. Jadi memang terus terang pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan di chat itu sama seperti angan-angan saya, banyak bertanya. Tetapi kalau kita hanya bertanya, menunggu, tapi kita tidak melakukan aksi, kayaknya sia-sia Bapak Ibu. Kalau kita capek-capek seperti ini, malam-malam seperti ini, tapi tidak ada aksi. Harapan saya Bapak Ibu dari asesmen yang sudah disampaikan lengkap dari Bu Stin tadi itu ya, tentang ilmu-ilmu asesmen itu, harapan saya kita bisa menerapkan Bapak Ibu. Ilmu positif yang kita dapat hari ini bisa kita terapkan mulai besok pagi Bapak Ibu. Pesan saya seperti itu. Terima kasih. Jadi ada RTL ya, rencana tindak lanjut setelah webinar gitu ya maksudnya Pak. Pak Yoki, terima kasih banyak Pak Yoki atas penguatannya. Selanjutnya Pak Aryadi. Silakan. Baik, terima kasih. Coba ketika kita berada di sekolah kita dalam posisi di akhir pembelajaran, ketika semua guru dan siswa pulang, kita sendirian di lingkungan sekolah kita, amati sekolahan kita, lihat di sekelilingnya, lihat posisi apapun yang objek yang ada di sekolah itu, dan saya pernah mencoba itu, apa yang muncul di benak? Sekolah jangan sepi. Sekolah tidak boleh sepi. Maka itu, ayo coba. Kita coba apa yang menjadi pertanyaan kita cobakan. Apa yang menjadi unek-unek kita laksanakan. Dengan kata lain, aksi nyata. Saya melakukan ini karena saya mencoba. Dan ternyata sedikit berhasil. Jadilah guru yang bukan hanya sekedar guru, jadilah guru yang luar biasa. Terima kasih. Ya, baik. Jadi kalau titik tekannya lakukan aksi nyata. Mungkin setelah webinar ini
Akan banyak sekali teman-teman, Bapak dan Ibu guru hebat yang melakukan aksi nyata pada asesmen pembelajaran ya Bapak dan Ibu ya, insya Allah. Insya Allah. Jujur saya sedikit tersenyum lebar hari ini karena di layar saya melihat ada Bu Gadis Novalia berciuman dengan putranya gitu ya. Aduh, ini saya jadi kangen masa kecil anak-anak saya. Bu Novalia, selamat malam Bu. Saya menyapa sebentar biar tidak terlalu tegang. Baik, penguatan terakhir ini dari Bu Stin ya. Monggo Bu Stin. Ya, ini assessment itu is the heart of education. Ya, jadi intinya dari pendidikan ini. Tanpa assessment kita jadi nggak tahu kan bagaimana anak-anak kita berkembang, apa yang mereka lakukan, kekuatan mereka apa yang mereka butuhkan untuk berkembang sesuai minat dan bakat mereka serta kompetensi mereka itu sampai di mana. Jadi asesmen ini menjadi sangat penting untuk kita, tapi juga untuk anak-anak kita, gitu ya. Dan ingat bahwa mereka ini yang bertanggung jawab untuk masa depan kita. Jadi mereka harus menguasai, mengetahui kompetensi mereka apa yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Sehingga pada masa depan nanti mereka bisa membangun kesejahteraan untuk kita semua, untuk Indonesia, tapi juga untuk dunia ini. Gitu. Jadi selamat melakukan asesmen yang baik. Mari kita sama-sama belajar gitu ya, meningkatkan kualitas bagaimana kita melakukan asesmen. Terima kasih. Terima kasih Bu Stin. Jadi begitu pentingnya asesmen ini dalam pendidikan kita ya Bapak dan Ibu, terutama untuk siswa kita dan juga untuk guru sebagai bentuk refleksi kita ya. Jadi sejauh mana proses pembelajaran kita sudah berhasil atau belum, itu salah satunya. Murid-murid kita sudah mendapatkan apa dari pembelajaran kita, itu juga salah satunya. Demikian Bapak dan Ibu, penguatan dari Bu Stin. Terima kasih banyak. Selanjutnya next. Nah, waduh ini yang mungkin ditunggu-tunggu. Nah, kita berefleksi sebentar Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu tenangkan diri sejenak. Kalau pikirkan dari webinar ini kita semua sudah belajar apa ya? Apa yang perlu saya pahami lebih dalam menyiapkan, merancang, melaksanakan dan melaporkan asesmen. Kemudian langkah konkret kita apa ya dalam melaksanakan asesmen. Silakan Bapak dan Ibu, di kolom chat Bapak dan Ibu sudah kami bagikan link. Silakan diisi ya. Itu ada Mbak Nisa yang sudah membagikan link di kolom chat. Oke. Nah, juga ada daftar hadir dan umpan balik Bapak dan Ibu sudah dibagikan di kolom chat. Silakan. Mohon diisi umpan baliknya dan mohon diisi juga daftar hadir. Next. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ini woro-woro keren, pengumuman luar biasa. Bapak dan Ibu, mari kita ikuti apresiasi guru dan tenaga pendidikan tahun 2022 dengan mengirimkan karya terbaik kita. Ya, jadi kita kirim karya terbaik kita melalui link yang ada di kolom chat juga, dibagikan di kolom chat. Bapak dan Ibu boleh mendaftar. Silakan nanti ya apresiasi GTK dan Ibu. Pendaftaran sudah dibuka ya mulai 19 September sampai dengan 22 Oktober. Sekitar 3 hari lagi dari sekarang. Ya, Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika saya memandu acara ini ada banyak kesalahan, ada banyak kekurangan. Itu tanpa saya sengaja. Semoga nanti di webinar yang akan datang kita akan banyak lagi bertemu dengan ilmu-ilmu yang luar biasa dengan narasumber-narasumber hebat
yang juga sangat luar biasa. Jangan lupa Bapak dan Ibu share pengalaman belajar kita hari ini bersama Bustin, bersama Pak Yoki dan Pak Aryadi di media sosial kita. Ramaikan media sosial kita dengan berita-berita baik tentang pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tagar kurikulum merdeka di PMM, lalu tag Instagram story akun @dijen.gtk.kemdikbud. Ya, itu ya Bapak dan Ibu. Ya, oke, next. Terima kasih banyak. Selamat malam. Salam sehat dan sejahtera. Salam bahagia untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa terakhir sesi foto-foto. Kita foto-foto dulu. Ya dong, Konten rugi Bapak nggak dan foto, Ibu. rugi kalau nggak foto. Rugi kalau nggak foto. Ini suara Bu Herta kayaknya. Kayaknya Bu Herta nih teriak-teriak. Tadi sebenarnya saya masih mau bertanya nih, tapi ya udahlah, nanti saya tanya di lain waktu. Bu Herta, Sambar, salam. Siap, Kita foto siap. dulu, kita foto gaya begini nih, gaya begini nih mungkin ya. Salam Sambar. Oke, klik. Ya, selesai. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sekali lagi Bustin, Pak Yoki, Pak Aryadi, Terima kasih. Bu Herta, Bu Terima kasih Latifah, banyak Bu Bapak dan Musa, Ibu. Terima kasih banyak Gusti. Gusti, Gusti. Bu Herta, Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ibu Tri, sempat ngisi tanya tadi refleksi kasih di grup aja ya, biar diisi di sana aja daftar hadirnya. Oke. Oke. Pak Saiful Latif, terima kasih. Bu Oktarina, terima kasih banyak. Pak Muhyiddin, Bu Juhaina. Bunda Herta, kangen saya. Pak Arifin, makasih Pak Arifin. Bustin, terima kasih Bustin. Izin Terima ya kasih, Ibu Bapak semuanya. Pak Terima Aryadi, kasih. Sampai ketemu Pak di Yoki. webinar selanjutnya. Iya, Oke, terima kasih.